warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin kami dari kelompok 3 alat industri kimia. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai hasil tugas besar kami, di mana kami akan membahas mengenai industri kopi instan. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami anggota dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Tasya Agneta Pristanti dengan NPM 21075. Saya Yasmiati, NPM 21061. Saya Aulia Rosa dengan NPM 078. Saya Lira Vidyantari dengan NPM 21081. Muhammad Firdausya dengan NPM 100. Saya Ranggi Raditambudi dengan NPM 21101. Saya Lianur Maulida dengan NPM 21105. Selanjutnya, langsung saja kita akan membahas mengenai industri kopi instan ini. Jadi pada tugas besar ini kami akan membahas mengenai proses kimia pada industri kopi instan. Jadi untuk hal-hal yang kita pelajari di sini adalah mengenai proses industri kimia, metode pemilihan alat yang digunakan, kemudian ada tahapan prosesnya, kemudian ada alat industri kimia yang juga dimanfaatkan pada industrinya, dan untuk yang terakhir ada hasil analisisnya. Untuk selanjutnya ada proses industri. Jadi kopi industri ini merupakan industri yang menghasilkan olahan kopi, mulai dari kopi bubuk hingga minuman kopi siap konsumsi. Nah, untuk perkembangan industri kopi dalam 10 tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 250%. Sehingga membuat Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Perkembangan tersebut dipicu oleh luasnya perkebunan kopi yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 1,25 juta hektar dengan total produksi sebesar 761 ton per tahun. Nah, untuk tahapan-tahapan proses yang ada di industri kopi instan ini dimulai dari adanya buah kopi sebagai bahan baku, kemudian dilakukan pengupasan, setelah pengupasan dilakukan pencucian, kemudian pengeringan. Nah, untuk selanjutnya masuk ke tahap roasting atau penyangraian, kemudian grinding atau pemecahan, kemudian ekstraksi, drying, aromatisasi, pengemasan, dan akhirnya menjadi sebuah produk di mana kopi instan ini sudah bisa dipasarkan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman yang bertugas. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai alat pengupasan yaitu huler. Jadi mesin huler merupakan mesin yang mengupas kulit dari biji kopi yang berstruktur garing. Prinsip kerja huler adalah keseimbangan antara umpan masuk diatur oleh katup corong dengan keluaran biji kopi diatur dengan katup keluar kopi yang berada di belakang filter. Jika tidak seimbang, bisa dipastikan hasil keluaran kopi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi dari mesin ini adalah untuk mengupas kopi yang mengupas kulit ari atau cangkang kopi yang sudah dikeringkan. Dan alasan digunakan alat ini adalah karena akan mempercepat pengupasan biji kopi kering, memiliki fitur yang kokoh sehingga akan lebih awet dan tahan lama, dan juga bisa mengupas semua jenis kopi sehingga tidak membutuhkan banyak alat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengoperasian alat ini adalah kadar air. Jadi semakin rendah kadar air, maka kerja mesin semakin ringan sehingga produktivitas meningkat. Kapasitas yang diharapkan bisa tercapai. Yang kedua ada pemasangan penyetel. Jika jarak keduanya terlalu renggang, maka akan mengakibatkan buah kopi yang tidak terkupas secara baik. Kemudian ada kecepatan silinder. Semakin tinggi kecepatan putaran poros, maka semakin tinggi pula hasil keluaran mesin. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat ini adalah tidak membutuhkan ekstrak tenaga, mesin terbuat dari material yang tangguh, mudah dioperasikan, hasil lebih seragam, serta perawatan mesin yang mudah. Namun, alat ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah
perlu perawatan lebih sehingga mesin tidak cepat rusak. Kemudian ada karena besaran getaran mesin bergerak membuat bulir ketika sedang dijalankan bergerak atau bergeser. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat ini adalah tidak membutuhkan ekstrak tenaga, mesin terbuat dari material yang tangguh, mudah dioperasikan, hasil lebih seragam, serta perawatan mesin yang mudah. Namun, alat ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah perlu perawatan lebih sehingga mesin tidak cepat rusak. Kemudian ada karena besaran getaran mesin bergerak membuat bulir ketika sedang dijalankan bergerak atau bergeser. Selanjutnya ada mesin untuk pencucian yaitu rotary drum washer. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan untuk membersihkan kopi untuk menghasilkan biji kopi yang lebih bagus. Setelah biji kopi terlepas dari kulitnya, lalu dikumpulkan ke dalam drum. Kemudian dimasukkan air ke dalam sebanyak 3/4 dari ukuran drum luar. Kemudian dilakukan pencucian dengan menggayuh sepeda yang telah tersambung pada poros drum. Fungsi dari alat ini adalah digunakan untuk mencuci buah kopi matang yang telah dipanen agar bersih dari kotoran yang menempel pada kulit atau itu yang sudah dikupas sehingga mencuci biji kopi yang dicuci hasil fermentasinya. Proses ini dilakukan agar buah kopi dan biji kopi tetap higienis dan terjaga kebersihannya sehingga kualitas tetap maksimal. Alasan digunakan alat ini adalah karena alat ini dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya perawatan. Selain itu, alat ini memiliki output yang tinggi, mulai dari 10.000 pounds hingga 45.000 pounds per jam. Faktor yang mempengaruhi dari alat ini adalah jumlah kapasitas. Jadi kapasitas output yang dimasukkan atau input yang dimasukkan harus sesuai, yaitu antara 200 sampai 1.000 kg. Jika kurang, maka efektivitas dari alat akan berkurang dan dapat menyebabkan keausan. Sedangkan jika kelebihan dari kapasitas, maka akan semakin susah untuk dihaluskan. Kemudian maka akan semakin susah untuk dicuci. Selanjutnya ada waktu, di mana dilakukan hingga kopi setengah bersih karena akan memberikan penampakan yang baik, mempercepat pengeringan dan tidak terlalu menurunkan rendemen atau berat. Untuk kelebihan dan kekurangan dalam alat ini adalah untuk kelebihannya tidak memerlukan tempat yang luas, perawatannya mudah, desain minimalis dan menghemat waktu serta biaya. Untuk kekurangannya, getaran cukup terasa. Untuk dipakai penggunaan rumahan membutuhkan listrik minimal 900 kVA. Beberapa bagian sulit didapatkan. Selanjutnya ada mesin pengering, yaitu artificial drying. Jadi setelah dikenakan proses pencucian, kemudian bahan dikenakan proses pengeringan. Proses pengeringan merupakan pengeringan buatan yang memiliki kelebihan, yaitu dapat menghemat biaya dan tenaga kerja. Namun perlu diperhatikan pengaturan suhunya. Alat yang digunakan untuk proses pengeringan adalah pengering dari drum yang berputar. Pengering buatan menggunakan energi listrik atau memakai energi bahan bakar. Prinsip kerjanya adalah pemanasan secara konduksi atau penghantar panas dan konveksi atau pengaliran panas yang bertujuan untuk mengurangi kadar air bahan pangan. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengeringkan biji kopi pada suhu rendah yaitu 55 derajat Celcius agar dihasilkan buah kopi yang berwarna merah dan tidak terlalu keras. Untuk buah kopi kering dengan kadar air rendah dikeringkan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi perubahan rasa. Alasan digunakan alat ini adalah dalam pengiringan biji kopi, yaitu meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi ketika terdapat perubahan cuaca. Proses pengeringan bisa dengan dijemur atau dengan mesin pengering.
Untuk faktor yang mempengaruhi dari proses ini adalah suhu. Apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi atau lebih dari 55 derajat Celcius, maka akan mempengaruhi proses pengeringan, di mana kadar air yang menguap akan tinggi pula, sehingga biji kopi yang dihasilkan akan terlalu keras, serta terdapat faktor dari waktu. Apabila waktu yang digunakan melebihi waktu optimal, maka kadar air yang teruapkan akan lebih banyak, sehingga biji kopi menjadi keras. Untuk kelebihan dan kekurangannya adalah, kelebihan dari alat ini dapat digunakan pada berbagai cuaca atau musim karena merupakan buatan. Waktu yang digunakan untuk pengeringan tidak terlalu lama, dapat menghemat biaya dan juga tenaga kerja. Kekurangan dari alat ini adalah perlu memperhatikan suhu karena mempengaruhi hasil pengeringan pada penguapan kadar air, dan hasil pengeringan akan merubah sifat biji kopi apabila dioperasikan di luar waktu optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya merupakan alat penyangraian atau roaster. Alat roaster kopi ini adalah alat yang digunakan untuk menyangrai kopi agar matang dan kandungan airnya berkurang. Prinsip kerja dari alat ini sendiri yaitu memanaskan kopi dalam mesin atau ruang sangrai yang bergerak memutar dalam suhu tertentu. Setelah kopi matang, maka akan dikeluarkan menuju bagian wadah yang memiliki baling-baling yang bergerak memutar, sehingga menurunkan suhu dari kopi. Fungsi dari alat roaster ini sendiri itu untuk mematangkan biji kopi dan memunculkan rasa asli dari kopi. Hal tersebut dapat terjadi akibat pengaruh dari suhu tinggi pada saat proses pemanasan, di mana semakin tinggi suhu, maka akan membuat biji kopi matang sempurna. Tingkat kematangan yang sempurna untuk setiap kopi berbeda-beda sesuai jenisnya, sehingga perlu dilakukan pengaturan suhu sesuai dengan sifat dari kopi yang dipanaskan. Untuk alasan pemilihan alat ini sendiri yaitu dengan alasan memang didesain untuk proses menyangrai biji kopi, dan alat ini memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan melakukan proses sangrai kopi secara manual. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ini, yang pertama ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin memunculkan rasa asli dan karakter dari biji kopi. Kemudian faktor yang berikutnya ada bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan harus dapat menghasilkan panas yang sesuai untuk proses sangrai. Dan yang terakhir ada waktu. Kurun waktu yang sesuai yang dapat ditentukan melalui proses uji terlebih dahulu. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya menghemat tenaga, waktu, dan juga bahan bakar. Tingkat kematangan merata serta rasa asli dari kopi lebih kuat. Untuk kekurangannya harga alat mahal dan juga bau kopi lebih harum jika menggunakan proses sangrai manual. Untuk alat yang selanjutnya adalah grinding, yang merupakan grinder elektrik. Mesin grinder elektrik kopi ini merupakan alat yang digunakan untuk merubah bentuk kopi dari biji menjadi butiran-butiran halus dengan menggunakan daya listrik. Prinsip kerja dari alat grinder biji kopi yaitu menggiling biji kopi yang sudah dimasukkan ke dalam colongan input penggiling kopi, sehingga biji kopi dapat masuk ke bagian penggiling yang berbentuk drum yang di dalamnya terdapat gilingan kopi yang ringkas dan sederhana. Untuk fungsi dari alat ini sendiri yaitu sesuai dengan pengertiannya yang digunakan untuk mengubah bentuk biji kopi menjadi butiran halus. Hal tersebut dapat terjadi akibat pengaruh gilingan kopi yang terdapat. Untuk alasan pemilihan alat ini sendiri yaitu memiliki daya tampung cukup besar. Alat juga terbuat dari stainless steel sehingga tidak mudah berkarat, dan ukuran dari bubuk kopi yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan keinginan, yaitu antara 20–100 mesh. Untuk faktor yang mempengaruhi pada mesin grinder elektrik ini, yang pertama ada daya listrik. Daya listrik yang digunakan harus sudah disesuaikan dengan kebutuhan alat, yaitu 2200 watt. Kemudian ada kapasitas yang harus disesuaikan dengan alat, yaitu 30–50 kg. Jika kurang, maka efektivitas dari alat akan berkurang dan dapat menyebabkan keausan. Untuk faktor yang berikutnya adalah waktu.
kopi sudah halus dalam waktu sekitar 1 jam, maka pengoperasian alat dapat dihentikan. Untuk mesin grinder elektrik ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, tingkat kehalusan dapat diatur, hasil penggilingan lebih optimal, hemat daya, dan juga anti karat. Untuk kekurangannya sendiri adalah kapasitas kurang sesuai untuk pabrik skala besar. Takaran bahan harus selalu diperhatikan. Untuk alat yang selanjutnya adalah alat untuk ekstraksi, yaitu perkolator. Perkolasi ini adalah cara penyaraian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Alat yang digunakan untuk perkolasi disebut perkolator. Serbuk simplisia yang akan diperkolasi tidak langsung dimasukkan ke dalam bejana perkolator, tetapi dibasahi atau dimaserasi terlebih dahulu dengan cairan penyari. Perkolasi ini dilakukan dalam bejana tertutup. Pelarut dibuat dalam keadaan mengalir dengan pompa dan aliran dari bawah menuju ke atas untuk secepatnya mencapai keadaan setimbang. Setelah maserasi, massa dimasukkan ke dalam perkolator. Untuk menentukan akhir perkolasi dapat dilakukan pemeriksaan zat aktif secara kualitatif pada perkolator terakhir. Untuk fungsi dari perkolator ini yaitu untuk mengekstraksi serbuk simplisia dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk yang telah dibasahi dengan cairan penyari terlebih dahulu. Proses perkolasi dilakukan dengan prinsip counter current. Tujuan pengolahannya adalah untuk memperoleh ekstraksi optimum dari padatan terlarut tanpa merusak kualitas. Untuk alasan pemilihan alat perkolator ini sendiri yaitu cara perkolasi lebih baik daripada cara maserasi karena aliran penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi. Ruangan di antara butir-butir serbuk simplisia membentuk saluran tempat mengalir cairan penyari. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pada mesin perkolator ini, yang pertama ada suhu. Kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Kemudian ada rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya laju ekstraksi akan semakin meningkat. Kemudian ada ukuran partikel. Laju ekstraksi juga meningkat apabila ukuran partikel bahan baku semakin kecil. Kemudian faktor yang terakhir adalah waktu. Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Untuk kelebihan dan kekurangan dari mesin perkolator ini, kelebihannya tidak terjadi kejenuhan, pengaliran meningkatkan difusi dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel. Cara perkolasi ini lebih mudah dilakukan dan juga perkolasi dapat dilakukan baik skala laboratorium maupun skala industri. Untuk kekurangannya ini, cairan penyari lebih banyak. Simplisia harus dibasahi sebelum dimasukkan ke dalam perkolator. Kapasitasnya terbatas, serta simplisia yang memadat dapat menghalangi kelancaran aliran pelarut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ada alat pengepres, yaitu alat sentrifuge. Next. Sentrifugal adalah alat yang berfungsi untuk memutarkan cairan yang digerakkan menggunakan seperangkat motor listrik. Prinsip kerja sentrifuge adalah melawan gaya tarik bumi atau gravitasi dengan kekuatan sentrifugal sehingga partikel yang terlarut dalam cairan akan terlempar keluar dari pusat putaran. Dengan berat paling besar akan terlempar terlebih dahulu. Alat sentrifuge ini berfungsi untuk pemisahan padat cair, menyediakan padatan berat dari cairan. Sentrifuge juga dapat digunakan untuk memisahkan fase berat dan dua fase cair ringan dengan salah satu fase ringan yang lebih ringan dari lainnya. Alasan pemilihan alat ini karena pada pemisahan, partikel yang densitasnya lebih tinggi daripada pelarut turun dan partikel yang lebih ringan mengapung ke atas. Jika tidak terdapat perbedaan densitas, partikel tetap setimbang. Next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi alat sentrifuge ini ada 3, yaitu waktu, kecepatan, pH, dan suhu. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan yang pertama yaitu lebih efektif, menggunakan peralatan yang modern,
Larutan dapat dipisahkan dengan endapan tanpa kertas saring dan dapat menyaring partikel kecil padatan yang sangat kecil. Untuk kekurangannya yaitu biaya yang cukup mahal, memerlukan daya listrik yang cukup besar, butuh waktu yang cukup lama saat pengendapan, dan bila larutan tersenggol sedikit, pengendapan akan gagal dan kembali bercampur. Ada alat pengaliran yaitu pompa sentrifugal. Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk dengan bagian yang keluar. Alat ini berfungsi untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan mensirkulasikan cairan sekitar sistem pendingin atau pelumas yang melewati mesin-mesin dan peralatan. Alasan pemilihan pompa sentrifugal ini karena pompa ini memiliki kemampuan untuk beroperasi pada putaran yang tinggi yang dapat dikoppel dengan mesin listrik, motor bakar, atau turbin uap ukuran kecil sehingga hanya membutuhkan ruang yang kecil, lebih ringan, dan biaya instalasi yang ringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi alat ini yaitu kecepatan motor dan suhu. Kelebihan dan kekurangan pada pompa sentrifugal yang pertama yaitu kelebihan gerakan impeller yang kontinu menunjukkan aliran tenaga dan tidak berpusat. Keandalan operasi tinggi, gerakan yang sederhana dan tidak adanya katup. Kemampuan untuk beroperasi pada putaran tinggi dapat dikoppel dengan motor sehingga hanya membutuhkan ruang yang kecil dan lebih ringan dan biaya instalasi yang ringan. Untuk kekurangannya, penurunan performa pompa juga bisa terjadi karena adanya kavitasi. Kavitasi merupakan adanya gelembung udara yang terperangkap di dalam fluida pada saat proses pengoperasian pompa. Adanya gelembung udara yang terperangkap dapat mengakibatkan menurunnya daya hisap sehingga berpengaruh juga pada tekanan yang dihasilkan oleh pompa. Next. Selanjutnya yaitu alat penyimpanan, yaitu fixed control tank. Fixed control tank adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis fluida dengan tekanan uap yang rendah. Prinsip dari alat ini adalah menyimpan fluida di dalam tanknya yang merupakan hasil dari berbagai jenis produk. Fungsi alat ini yaitu untuk menimbun atau menyimpan berbagai jenis fluida dengan tekanan uap yang rendah atau dengan kata lain fluida yang tidak mudah menguap. Alasan pemilihan alat fixed control tank ini karena disesuaikan dengan kapasitas produksi yang dihasilkan pada ekstraksi kopi. Alat ini mampu menampung hingga volume 2000 meter kubik, diameter dapat mencapai 300 feet dan tinggi 64 feet. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi alat ini yaitu jenis fluida dan volume fluida. Kelebihan dan kekurangan pada alat ini, yang pertama yaitu kelebihan, bisa diterapkan untuk menyimpan semua jenis produk, termasuk produk atau bahan baku yang bersifat korosif dan mudah terbakar. Untuk kekurangannya, alat ini hanya bisa menampung fluida hingga kapasitas bervolume 2000 meter kubik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk flex membrane filtrate gas. Prinsip kerjanya itu terdiri dari plate dan membrane yang tergabung menjadi satu dengan kain cair pada tiap sisi plate. Plate memiliki saluran sehingga filtrate jernih dapat melewati tiap plate. Lalu
Slurry dipompa menuju plate dan frame dan mengalir melalui saluran pada frame sehingga slurry memenuhi frame. Filtrat mengalir melalui kain saring dan padatan menumpuk dalam bentuk cake. Pada kain filtrat mengalir antara kain saring dan plate melalui saluran keluar. Filtrasi terus dilakukan hingga frame dipenuhi padatan. Kebanyakan filter memiliki saluran pengeluaran yang terpisah untuk tiap frame sehingga dapat dilihat apakah filter bocornya atau tidak. Lalu ada fungsinya untuk memisahkan padatan cairan dengan media vapor yang meneruskan cairannya dan menahan padatannya. Pada industri kopi instan plate, yang filter case digunakan untuk memisahkan filter dan cake yang ada pada larutan kopi sehingga filter yang dihasilkan sudah tidak menghasilkan ampas. Kemudian ada alasan pemilihan. Pemilihan alat ini didasarkan pada kemampuan alat untuk memisahkan filtrat dan ampas yang pada kopi. Selain itu, alat ini memudahkan fleksibel dan membutuhkan biaya perawatan yang rendah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kualitas air baku. Semakin baik kualitas air baku yang diolah, maka akan baik pula hasil penyaringan yang diperoleh. Lalu yang kedua, suhu yang baik. Suhu yang baik yaitu antara 20 sampai 30 derajat Celcius akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Lalu yang ketiga, ada diameter butiran. Kualitas efluen lebih baik bila lapisan saringan pasir terdiri dari butiran-butiran halus. Jika diameter butiran yang digunakan kecil, maka yang terbentuk juga kecil. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan plate and filters yang pertama, pengoperasian alat yang mudah dilakukan. Yang kedua, penyaringan dapat langsung dilihat. Yang ketiga, sistem penambahan kapasitas mudah. Lalu yang keempat, dapat digunakan untuk penyaringan larutan yang mempunyai viskositas yang tinggi. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, kemungkinan dapat terjadi kebocoran dan operasi alat tidak optimal. Yang kedua, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak karena dibutuhkan untuk membuka dan memasang filter, serta membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya pengeringan spray drying tower. Prinsip dasar spray drying adalah memperluas permukaan cairan yang akan dikeringkan. Udara panas akan memberikan energi untuk proses penguapan dan menyerap uap air yang keluar dari bahan. Spray dryer menyebabkan cairan melalui atomizer. Cairan tersebut akan dilewatkan ke dalam aliran gas panas dalam sebuah tabung yang mengakibatkan air dalam tetesan bisa menguap dan cepat, dan yang tertinggal hanyalah serbuk atau kopi yang kering. Langkah selanjutnya adalah memisahkan serbuk dari udara yang mengangkutnya. Pemisahan ini dilakukan oleh separator atau kolektor serbuk. Kemudian ada fungsi dari spray dryer, yaitu mengeringkan suatu larutan atau campuran produk cair lainnya menjadi bentuk bubu pada kadar air mendekati kesetimbangan dengan kondisi udara pada produk luar. Beberapa parameter yang dapat dikendalikan dalam proses spray dryer antara lain ukuran partikel, distribusi partikel, bentuk dan ketebalan partikel, kerusakan akibat panas, densitas, dan kadar air produk akhir. Lalu alasan pemilihan adalah karena karakteristik bahan yang dapat dikeringkan di spray dryer, yaitu bahan jenis slurry dan larutan. Bahan yang digunakan dalam pengeringan spray dryer dapat berupa suspensi, dispersi maupun emulsi, sementara produk akhir yang dihasilkan dapat berupa bubuk granula maupun aglomerat.
Kemudian ada faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama suhu. Udara pengeringan bersuhu tinggi lebih cepat mengambil uap dari bahan sehingga proses pengeringan lebih cepat. Hal yang kedua, total padatan. Kecepatan penguapan juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya total padatan dan suhu awal bahan. Yang ketiga, terdapat kecepatan penguapan. Bila kecepatan penguapan semakin cepat, maka produk yang dihasilkan akan semakin rendah suhunya. Lalu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdapat yang pertama, produk akan kering secara cepat. Yang kedua, suhu produk tetap rendah meskipun suhu pengering yang digunakan cukup tinggi. Yang ketiga, waktu pengeringan cepat. Lalu yang keempat, produk akhir yang dihasilkan berbentuk bubuk yang stabil. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, hanya dapat digunakan pada produk cair dengan tingkat kekentalan tertentu. Yang kedua, tidak dapat diaplikasikan pada produk yang memiliki sifat lengket. Yang ketiga, recovery produk dan pengumpulan debu dapat meningkatkan biaya produksi. Soalnya dilanjutkan Mas Marsha. Oke ya, untuk kelas selanjutnya yaitu pada tahap pengayakan yaitu menggunakan shaker spin. Shaker spin atau ayakan goyang merupakan alat pengayak secara mekanik yang dilakukan dengan bantuan mesin. Pada dasarnya prinsip kerjanya adalah dengan cara menggoyangkan atau mengalirkan. Untuk fungsi dari ayakan goyang ini berfungsi untuk mengayak partikel untuk mendapatkan partikel yang lebih kecil. Biasanya digunakan untuk menspesifikasikan ukuran dari biji logam sebelum dimasukkan ke dalam bin. Namun pada industri kopi digunakan dalam pengayakan tahap akhir produk. Untuk alasan pemilihannya, yaitu ayakan goyang ini terdiri dari frame dan mes dengan ukuran yang beragam. Frame adalah pinggiran yang berhubungan sebagai pegangan dan penahan wujud dari mesin ayakan. Mes merupakan banyaknya lubang untuk jalurnya lewat material dalam pengayakan. Nah, karena pada proses ini dibutuhkan beberapa ukuran mes yang sesuai dengan produk, maka dipilihlah shaker spin sebagai solusinya. Yaitu pada proses ini digunakan 10-30 mes. Next. Untuk faktor yang mengaruhi yaitu ada energi, ukuran mes, dan sifat produknya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihan yang pertama lebih cepat dan praktis. Dapat diketahui ukuran partikel dari yang kecil sampai yang besar, memerlukan waktu yang relatif singkat. Sedangkan untuk kekurangannya tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti, tidak dapat menentukan diameter ukuran secara pasti, dan dapat menyebabkan erosi. Untuk alat selanjutnya yaitu pada proses pengabutan menggunakan screw conveyor. Screw conveyor ini merupakan salah satu jenis alat pemilihan bahan yang berbentuk bulir. Screw conveyor berputar secara konstan karena ditopang oleh gantungan bantalan dan bantalan yang terdapat pada tiap ujung screw. Perputaran screw akan mendorong bahan sepanjang mesin. Material dimasukkan melalui cawan pengisi ke screw yang bergerak maju akibat daya dorong screw. Untuk fungsinya yaitu untuk memindahkan material curah, mencampurkan dan memampatkan material yang dipindahkan dengan mengubah tipe ulir, serta mengolah produk-produk bahan baku bubuk atau granul, misalnya pada kopi. Untuk alasan pemilihannya yaitu karena lebih efektif dalam memindahkan material, lebih ramah terhadap lingkungan, serta memiliki struktur yang sederhana dan sangat efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi screw conveyor ini yaitu ada jenis, bentuk material, kapasitas, kecepatan putar, dan suhu bulir. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama dapat digunakan sebagai pencampur bahan, di samping fungsi utamanya sebagai pemilah bahan. Yang kedua dapat mengeluarkan material pada beberapa titik yang dikehendaki. Untuk kekurangannya, tidak dapat digunakan untuk pemilihan bahan pengurang besar dan konsumsi daya yang tinggi. Kemudian ada dasar fungsi yang sangat besar.
pada tahap aromatisasi. Pressure nozzle atomizer ini adalah alat semprot dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan gerakan tangan. Prinsip kerjanya yaitu larutan dikeluarkan dari tangki akibat dari adanya tekanan udara melalui tenaga pompa yang dihasilkan oleh gerakan tangan penyemprot. Next. Kemudian untuk fungsinya yaitu alat ini berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran atau spray. Alat ini digunakan untuk mengeluarkan larutan dari dalam tangki. Alasan pemilihan alat ini yaitu didasarkan pada kesesuaian prinsip kerja alat dalam proses aromatisasi kopi instan, di mana bubuk kopi disemprot menggunakan cairan pewangi dengan alat penyemprot tekanan agar bubuk kopi berbau kopi. Untuk faktor dari alat ini yaitu ada katup, setting karet, selang penyalur, dan saluran las. Kemudian untuk kelebihannya yaitu harga yang relatif murah, mudah dalam pengelolaan dan perawatannya, dan kapasitasnya sangat luas dengan waktu yang relatif singkat. Untuk kekurangannya yaitu cukup banyak. Yang pertama, tabung pompa mudah bocor, batang torak mudah patah, katup sering bocor, setting karet sering sobek, selang penyalur mudah pecah, nozzle dan keran sprayer mudah rusak, dan sambungan las mudah untuk mengalami korosi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Baik, selanjutnya ada tahap pengemasan di mana digunakan alat yaitu continuous sealer. Jadi, continuous sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP, dan aluminium foil laminate. Prinsip kerja dari mesin ini yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi panas, lalu panas tersebut digunakan untuk merekatkannya. Nah, untuk fungsi dari alat ini yaitu untuk mengemas plastik, di mana salah satu jenis mesin pengemas dengan sistem semi otomatis yang memiliki fungsi untuk menyegel kemasan dan juga memberikan kode kadaluarsa. Alasan pemilihan alat ini yaitu continuous sealer digunakan karena efisiensinya, hasil penyegelan rapi dan padat dengan struktur pengemasan yang sederhana, namun menjaga keamanan produk lebih baik. Teknologi yang digunakan canggih sehingga mudah dioperasikan dan dirawat serta penggunaan dayanya yang rendah. Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada alat ini yaitu suhu dan bahan bakar. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu mampu melakukan sealer dengan panjang tidak terbatas, memiliki angka untuk cetak yang dapat diganggu sewaktu-waktu, dapat digunakan untuk berbagai jenis plastik kemasan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, di sini ada harganya yang lumayan mahal. Kemudian setelah mencapai 4 jam, maka operasi perangkat harus diistirahatkan selama kurang lebih 30 hingga 60 menit. Nah, selanjutnya di sini ada PFD atau Process Flow Diagram dari industri kopi instan. Jadi, pada industri ini digunakan cukup banyak alat, di mana yang pertama itu ada huller, kemudian ada rotary drum washer, di mana digunakan untuk mencuci buah kopi, kemudian ada artificial drying, di mana untuk mengeringkan kopi itu sendiri, kemudian masuk ke tahap roaster, di mana ini tahapnya penyangraian. Selanjutnya ada grinder elektrik, digunakan untuk menghaluskan biji kopi yang sudah disangrai. Lalu masuk dalam perkolator, yang dilanjutkan kemudian di alat sentrifuge untuk mengepres. Pompa sentrifugal ini digunakan untuk mengalirkan aliran kopi hasil ekstraksi. Kemudian disimpan di fixed conroof tank, dan selanjutnya masuk ke plate and frame filter press. Kemudian akan diubah menjadi produk berbentuk bubuk, di mana digunakan alat yaitu spray dryer tower. Nah, selanjutnya di sini produk akan diayak dengan menggunakan shaker screener yang selanjutnya akan dipindahkan ke pressure nozzle atomizer dengan alat screw conveyor. Nah, untuk yang terakhir di sini ada tahap pengemasan di mana digunakan alat yaitu continuous sealer. Nah, maka hasil dari produk ini adalah kopi yang sudah instan langsung diseduh. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas.
Baik, yang selanjutnya yaitu analisis pada scanner yang kami gunakan, yaitu Shaker Scanner. Next. Ya, jadi yang pertama ada hubungan dari rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa. Jadi kita menggunakan Shaker Scanner yang dimana itu terdapat beberapa mesh yang bisa digunakan. Untuk pada industri ini, mesh yang digunakan yaitu pada kisaran mesh 10 hingga 30. Maka dapat dilihat seperti pada tabel, diketahui juga rata-rata ukuran partikelnya dalam milimeter dan juga pada mikron, sehingga dapat diketahui persen dari fraksi massa. Next. Nah, dari hasil tabel tersebut, maka diplot hingga menjadi grafik hubungan rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa, seperti pada gambar 4.1 ini. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hasil analisis dalam bentuk distribusi kumulatif oversize, di mana tiap-tiap mesh sendiri mempunyai aperture sendiri, lalu dilogkan dan didapat kumulatif dari oversize tiap mesh. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan menjadi kurva distribusi kumulatif seperti pada gambar 4.2 ini. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis dalam penentuan diameter partikel, di mana terdapat diameter ayakan seperti pada tabel, lalu pada perhitungan sampel diketahui berat bahan tertahan dalam bentuk gram, sehingga dapat diketahui fraksi bahan tertahannya. Lalu pada perhitungan kumulatifnya terdapat berat bahan tertahan dalam bentuk gram di kumulatif, dan kemudian diketahui persen dari bahan tertahannya, dan diketahui juga berat bahan lolos, di mana itu dapat diketahui dengan total berat tertahan dikurangi dengan berat bahannya tersebut. Lalu didapatkan juga persen dari bahan yang lolos. Dari hasil perhitungan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam grafik untuk penentuan diameter partikelnya, yaitu diameter partikel dengan fraksi bahan tertahannya, sehingga diketahui ukuran partikel pada industri ini yaitu sebesar 1,5 mm, atau ukuran partikelnya di antara 1,74 mm hingga 1,5 mm. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Jadi sekian pemaparan dari kami kelompok 3 mengenai industri kimia, yaitu industri kopi instan. Semoga ilmu yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah kata ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.